Sebagai orang yang mendorong sebuah inisiatif kopi nggak sih, gua hari ini mendapatkan undangan istimewa dari Oten. Mau diajak cupping. Cupping itu apa? Kenapa orang cupping? Gua mau cari tahu karena minum kopi. Jadi mari kita masuk. Mari Pak. Bapak gua men. Kerja di sini. Nah, ini dia. Mas Panji, apa kabar? Apa kabar Rani? Ken, apa kabar? Jadi, mereka mengajak gua melakukan sebuah aktivitas yang gue sering dengar tapi gue nggak gitu ngerti sebenarnya, yaitu cupping. Cupping. Kalau misalkan ada orang nggak ngerti cupping itu apa, sebenarnya cara deskripsinya yang gampang ya. Oke. Cupping itu apa? Cupping itu basicnya adalah kopi tubruk sebenarnya. Jadi kita cuma grind kopi, tuang air panas, kita ambil ampasnya kelar. Jadi cupping itu adalah cara paling jujur buat kita tuh nyobain sebuah kopi. Biasanya kita tahu nih ada V60, ada espresso, itu semua kan udah metode seduh yang lebih advance. Kita tuh banyak tekniknya gitu. Kalau cupping ini kita bisa nilai kopi ini apa adanya, paling jujur. Agak aneh ya, karena waktu itu gue pernah baca artikel ya. Waktu itu tulisannya, jadi ada dia bagaimana cara minum kopi di strata gitu, jadi ada level-levelnya. Oke. Tubruk tuh paling bawah, tulisannya di situ. Sebagai orang Indonesia, karena gak kecewa ternyata cupping itu justru ini ya, cara paling jujur. Iya, Tubruk fondasi itu justru. wow. Fondasi. Okay. Biasanya orang teknik ya. yang paling bisa direplika dimanapun dipakai cara yang sama. Iya benar, karena relatif sederhana sebenarnya. Dan tubruk itu diakui secara internasional. Nah, Semua orang di dunia tuh pakai kopi tubruk. iya, kata orang mungkin kalau ada orang Italia minum kopi tubruk, cupping nih di warung gitu. Tapi biasanya orang cupping untuk apa? Biasanya? Bisa identify flavor, bisa buat QC, bisa buat kurasi. Yes. Jadi kalau misalnya nih, petani ngasih kita sampel roastery ada 10, biasa kita cupping dulu satu-satu. Kita minimalisir semua teknik seduh yang lain lah. Itu satu. Atau nggak kedua, kita udah ada kopi A, kita udah jual, kita mau QC. I see. Oke, nih kopi konsisten atau enggak, kayak gitu. Nah, itu pakai cupping juga. Oke, sebenarnya tuh udah lama gue berpikir pengen bikin sebuah blend yang nanti akan kita coba tawarkan kolaborasi Oten sama gua. Oke. Nah, mungkin gue akan coba nyicip, kalau misalnya ada yang gue suka, terus kita coba untuk Gas. bikin flavor, oke lah ya? Boleh Gas Baik, banget. oke kalau gitu, mari kita mulai. Let's go. Ini udah disiapin ya? Udah. Udah. Sadis. Kita siapin 5 sampel. 5 sampel. Karena kita tahu Mas Panji sukanya kopi Jawa Barat. Betul. Kebetulan semuanya ini 5-5-nya kopi Jawa Barat. Jadi Keren. Abi tiasa nyari Sunda sama unyang anjing. Ya betul sekali. iya, Oke. jadi tadi kita udah pre-grind duluan. Jadi Mas Panji mungkin bisa kita cek dari aromanya dulu, silakan. Kalau Oke. misalkan suka yang mana. Oke. Jadi tahap pertama cupping, kita cium pas masih kering, Mas. Oke. Nah, gas. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba ya. Ya. Oke. Ini satu hack kecil, Mas. Pas kita cium gini, untuk ngeriset, kita cium kulit. Nah, interesting. Gitu. Iya, iya. Tapi yang ini udah berasa beda sendiri. Oke. Ada yang beda? Ada. Yang kerasa agak beda tuh yang ini kelihatannya. Nomor 3. Oke. Oke. Dia lebih, apa tuh, lebih... Kau tahu Kita ngomongin pakai warna coba, Mas. Ya, gua Apakah ini lebih terang, ini lebih gelap? Ini agak merah mungkin. gua kalau warna ini mungkin agak lebih terang ya. Yes. Ini mungkin agak lebih terang dibanding yang ini. Mungkin Yang ini 3 agak tuh kayak lebih bold warnanya iya, gitu ya. Bener. Mungkin agak lebih gelap. Apa gua buta warna tapi iya yang ini I like this one. Oke. Oke, tapi ini Warna baru ya. ini baru Ya, baru ini baru ini kering, ya. ya. Baru kering ya. Oke. Terus biasanya gue udah nandain nih beberapa. Biasanya abis itu selanjutnya apa kita?
Selanjutnya kita mau ngecek bau lagi, bau fragrant yaitu bau basahnya. Bau basahnya. Bau basahnya. Karena bisa berubah, bisa makin positif atau makin kurang. Interesting. Oke. Aku bantu siram. Ya. Oke. Kan tolong kayak tolong putih ya. Sambung kalau kurang. Gue berasa kayak gue ngerti ini, tapi coba kita lihat. Tiga-tiganya Jawa Barat. Nyalain timer. Oke. Karena biasa standar cupping itu buat timernya di antara 3 sampai 5 menit, kita tengahnya 4 menit gitu. Oh dari dikasih air. Dari pertama kali air sentuh Oh, sampai oke. nanti bisa kita ke step berikutnya. Oke. Oke. Jadi biasanya emang kita siapin timer. Gue ngeliat orang nuangin air aja happy. Ayo beda dengan cara saya yang amatir dan ugal-ugalan. Keren. Literally tubruk ini ya. Tubruk. Paling bedanya kalau tubruk itu kan ampasnya ikut diminum kan. Iya. Kalau ini nanti kita take out. Gitu. Sebenarnya cara nuangnya itu juga nggak ada benar salahnya, yang penting semua bubuk kopinya basah aja. Oh gitu. Kita usahain semuanya basah tapi minim keaduk gitu. Ya. Oh, I see. That's the point ya. Gua kan tadinya kan kalau nyeduh tuh pakai kettle biasa. Semua orang di kolom komentar gue bilang, Bang Panji pakai gooseneck, pakai gooseneck. Beli juga gue. Punya juga gue. Follower paling ini, paling Iya, berkuasa. Betul. Nggak juga gue omelin balik. Silakan. Oke. Berikutnya kita cek aroma fragrant, jadi aroma basah. Oke. Kita ciumin lagi ya. Biar ngerisap. Jadi kayak bau yang ketinggal itu kayak di flush gitu. Ya, Oke. mirip-mirip. Iya ya, ada. Makin kenceng nggak? Iya Mas? betul. Wanginya makin naik gitu. Nanti pas 4 menit, karena kita tuang sampel yang pertama duluan, jadi yang paling pertama yang kita break duluan. Oke. Pas kita break, jangan lupa hidungnya dekat. Oke. Exciting. Senang banget mengetahui bahwa ini semuanya udah kopi Jawa Barat ya, karena jadi kan saya kan sering dikirimin kopi dari seluruh Indonesia, terus udah gitu masing-masing punya flavor sendiri-sendiri. Saya kayaknya cuma baru bisa nandain satu, bahwa yang datangnya dari Jawa Barat itu cenderung lebih fruity. Saya senang yang ada asam-asamnya gitu. Jadi mau itu dari wilayah apapun di Jawa Barat agak serupa gitu. Yes. Terus ada satu wilayah, saya lupa nih, takut salah nyebutnya ntar netizen ngamuk. Itu ada kayak flavor yang tadinya saya nggak kenal apa, ternyata bunga, ada bunga-bunganya. Oh, iya. Kayak apa ya ini, kok kayak rempah tapi kayak bukan gitu, ada wangi gitu. Kalau di Indo tuh paling yang bisa viral tuh Toraja, gitu-gitu nggak sih? Mungkin gue Toraja banget. Agak jarang soalnya. Iya, gue Toraja banget jujur. Yes. Gue akrab dengan Toraja. Keren. Nah ini kan udah mau 4 menit nih. Jadi sekarang nih aromanya itu udah lagi ke trap. Dia tuh terperangkap sama si coffee grounds. Jadi nanti pas lu giniin, dia kan kebuka. Nah itu aromanya langsung naik. Nah itu itu cara paling bagus tuh kita cium aroma itu di tahap itu. I see. Kayak gitu. Nah itu udah mau habis ya? habis. Boleh ambil dulu sendoknya. Oh, oke. Ya. Jadi nanti Mas tinggal dorong aja 3 kali sambil cium. Terus udah.
Habis itu next kayak gitu. Dorong itu dengan konteks ceritanya mau dibuka gitu kan ya? Yes, kayak mau Si groundsnya dipinggirin, terus dicium di wanginya. Aku deg-degan, takut salah. Oke. Oke. Ih, Beda kan? iya bener. Ini lu rinse. Ya, di ini ya Rinse dulu aja sini. terus next. Terus di tek gitu. Ya. Lebih mantap lagi nggak apa-apa dorongnya. Nah. Oke. Oke. Gue berasa kayak jago banget gitu. Kayak ngerti gitu gue. Apa lagi ya? Oke. Oke. Ya, tumpah-tumpah maaf ya. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Itu yang bikin seru. Terakhir ya. Agak gemes juga nih dicium-cium, nggak diminum-minum nih. Bener lagi. Oke, Oke, ini gue taruh sini aja nggak apa-apa. Ya ya? nggak boleh. apa-apa. Oke, Aku bantu bersihin aja ya. oke. Sebenarnya di proses cupping itu kita selain ngecek fragrant atau aromanya, kita tuh juga sambilan nunggu. Jadi biasanya setelah 8 menit itu kita baru mulai icip. I see, I see. Nah, flavornya itu mulai stabil tuh setelah 11 menit. Ah. itu berlaku untuk cupping aja atau tubruk atau in general Cupping aja sih. untuk cupping aja ya? Oke. Tubruk biasanya after 5 minutes udah oke ya, Ya. kayak French press gitu. 5 minutes. Kan orang suka tuh yang panas-panas banget kalau minum tubruk. Oh Iya. iya benar. Karena kalau di bawah 8 menit juga masih terlalu panas buat diseruput sih sebenarnya. Oke, jadi misi kita masih sama. Kita coba untuk nyicipin, pengen untuk kali pertama punya produk gitu. Kalau mau dibilang karya gue malu, tapi pengen punya produk gitu, pengen produk kopi. Gue tuh udah minum kopi sambil stand up dari 2013, bayangin. Baru sekarang gue pengen menciptakan sebuah produk kopi. Jadi kita lihat ya. 2013 gue belum lahir itu. Bro, yang bener. Gila kali. Gak semudah itu kan lo. Gak. Berapa tapi umur lo? Gue 27. Waktu saat itu? Saat ini lah. Oh, enggak, saat itu? Saat 2013 artinya berapa tuh? 10 tahun, 12 tahun lalu? 15? Dia masih remaja, gue udah ngomong jorok di atas panggung, guys. Dan interestingly enough, now 15 years doing stand up comedy spesial ke-10 akhirnya hadir juga. Wes, keren. Sebuah kopi. Oke. Dah. Sekarang setelah waktunya kita ngapain? Sekarang kita bakal icip kopinya Ya. di 3 tahap. Jadi ketika temperaturnya masih panas, ketika temperaturnya sudah hangat, sama ketika temperaturnya dingin. Nah, kita mau cari kopi yang di 3 temperatur ini masih sangat bisa dinikmati. Oke. Caranya Wow, kita detail ambil- banget ya. Caranya? Caranya kita isi aja segini, Seruput. terus tinggal diseruput. Oke, kita mulai sekarang. Silakan. Nah, cara seruput aja banyak alirannya nih. Iya. Ada yang banyak yang proper coffee connoisseur itu kayaknya bunyi gitu ya. Iya. Itu biar apa sih? Kenapa diseruput gitu Karena di lidah kita kan banyak titik-titik yang untuk merasakan biar ininya kopinya kayak nyebar. semuanya? Soalnya ada juga yang agak kayak ngumur dikit gitu. Jadi Yes. minumnya biasa tapi Betul. gitu. Ya, beda-beda ya. Jadi salah satu juga seruput itu supaya kan kopi itu kan sangat aromatik. Iya. Kalau kita nyeruput dia tuh naik ke hidung. Nah di sini tuh kita paling sensitif sama rasa sebenarnya. Oh, Kita sebutnya olfactory sense. oh gitu. Makanya gue kalau berantem paling seneng nyundul hidung. Men. Nah betul. Oke. Tapi pelan-pelan dulu panas. Oke. Jangan langsung diseruput kenceng. Nggak boleh ditiup katanya ya.
Harusnya udah suhu yang oke kok. Perlu dicelup lagi nggak? Perlu. Mantap. Dia spoonful. Oh, oke. Ini baru yang pertama ya? Ya, yang panas. Nanti kita nyobain lagi, agak adaman dikit, minum lagi, terus dingin, terus minum lagi. Yes. Iya, iya. Iya. Bisa kerasa beda-bedanya Mas. Dari yang barusan. Sekarang gue leaning towards ini dua gue suka lebih dari yang lain. Mungkin ini juga oke sih. Tapi we'll see lah. Favoritnya masih sampel 3. Iya, yang ini. Nanti bakal kita kasih lihat nggak sih itu sebenarnya apa gitu? Nanti Yes, aku oke. udah ada contekan ini. Di Mas. akhir. Oke. Oke. Jadi blind tasting tuh di kopi itu it's a big thing lah. Kayak kita tuh kan orang manusia tuh gampang bias. Ya. Jadi kita sering banget ngelakuin blind tasting. Either itu di cupping, kadang di kompetisi juga ada blind tasting. I see. Jadi kayak Biar gini nggak biasanya terakhir baru kita reveal kopinya apa. Oke. Ini beda origin, beda processing juga kah? Iya, Yes. Iya. beda origin, beda proses. Wow. Ada origin yang sama, beda proses juga. Oh, ada origin sama beda proses. Oke. Sama aku juga nyiapin ada Arabica, ada Robusta juga. Oke. Nice. Ini sedikit, ini sambil nunggu ya. Ya. Sambil nunggu. Sedikit membantu orang awam seperti saya. Saya kan kalau minum kopi kan taunya originnya, terus nanti processingnya tergantung saya pengennya apa. Tapi orang tuh terus menerus, Mas Panji sukanya Robusta atau sukanya Arabica gitu. Oke. Saya tuh masih ngeblank gitu loh. Ya. I just know good coffee when I drink one gitu. Ya. Sebenarnya apa sih strong suitnya Robusta, Arabica? Terus ketika ngeblend kan akhirnya kan pengen dapetin flavor spesifik kan gitu kan. Kenapa sih orang Robusta dan Arabica tuh? Orang suka banget Robusta karena Robusta itu kafeinnya lebih tinggi. Jadi kalau minum tuh kita seger dibandingkan Arabica. Robusta cenderung lebih, oh ya? Kafeinnya itu double-nya Arabica. Oke. Terus Robusta biasanya orang lebih suka karena nggak asem. Oh, oke, interesting. Kalau Mas Paji tadi bilang kopi Jawa Barat suka ada asam-asamnya, pasti itu kemungkinan besar Arabica. I see. Nah ini interesting karena pengen juga dapat sesuatu yang mewakili apa yang saya suka, tapi I wanna touch on what most people like juga as well. Jadi nanti mungkin kita coba, moga-moga kita berhasil mendapatkan itu dengan blind testing ini ya. Oke, oh gitu. Oke, interesting. Kayaknya orang Indonesia banyak yang suka Robusta karena memang buat orang Indonesia minum kopi itu pahit gitu ya. Harus strong gitu. Betul. Iya. Dan kafein itu rasanya pahit, Mas. Kafein itu pahit. Jadi Robusta yang generally higher caffeine means biasanya juga lebih pahit. Stronger juga ya. Stronger. I see. Oke, understood. Thank you so much. Oke, Oke, mau coba lagi? Coba lagi ya. Eh, kita coba ya. Itu sendok gue tempat itu aja deh. Biar nggak nyuci-nyuci. Anjay, ketahuan banget anak kos. Orang mandiri. Coba ya. Nah, biasanya makin dingin tuh rasanya sedikit lebih intens. Makin naik gitu.
Oke. Sekarang habis itu kita nunggu dingin. Tapi memang betul sih kan rata-rata kan orang kalau minum kopi kan antara sambil ngelakuin sesuatu atau sambil ngobrol sehingga kopinya juga lama-lama makin dingin. Habis itu kita seruput pertama-sama, kita seruput setelah ngobrol panjang atau kerja lama emang terus jadi beda gitu, bukan cuma masalah dingin nih. Ya, betul. Bahkan kadang kita bisa nemu kopi-kopi yang lebih langka ya, itu bisa rasanya totally berubah pas dingin. Awalnya berry mungkin jadi orange atau apa. Pas dingin lebih naik gitu ya, lebih gampang dideskripsiin kah? Generally iya. Iya. Generally seperti itu. Iya. Kan gue kan suka bikin coffee nggak sih kan. Terus kan biasanya di coffee nggak sih itu gue ngomongin soal rasanya setidaknya menurut gue. Kalau gue bilang nggak ngerti apa yang gue rasain, gue bilang ini gue nggak tahu sih ini wangi apa yang gue rasain. Tapi biasanya gue lebih jelas rasanya memang setelah dingin. Iya. Jadi udah dingin, pas di situ malah lebih naik gitu. Mungkin panasnya ngeganggu atau apa? Itu lebih nggak? Atau apa ya? Karena komponen dalamnya kan extraction-nya terus gitu. Oh iya, makin lama makin diekstrak, makin keluar gitu. Sama lidah kita juga kan lebih agak sedikit numb kalau itu panas kan. Iya betul, make Secara sense. biologis lah. Make sense. Anjir. Keren ya. Biologis banget loh orang yang gue lihat-lihat. Oke, Oke. terakhir? Lagi. Oke. Ini gue tadi ya. Si Rani kalau seruput tuh beda gitu. Cita-cita gue kalau udah gede, gue kalau nyeruput kayak Rani. Gitu. Sekarang belum gede. Beda. Belum. Nanti kalau gue udah gede. Oke. Saya udah punya more or less pilihan. What's next biasanya? Kalau kita mau kayak menciptakan sebuah blend yang asik gitu. Oke, berarti kan kalau kita blend kan kita biasa mikir pasti harus ada base-nya dulu. Nah, biasa komposisi yang kita mau menjadi base atau yang paling ngikat semuanya itu biasa lebih banyak daripada komposisi yang lain. Oke. Nah, Saya mesti nentuin di antara 5 ini yang akan saya pilih untuk yang sebagai lebih. base-nya dulu. Kayaknya ini deh. Oke, ini. Kita bisa coba gini, silakan gelasnya Mas Panji. Yang baru. Yang baru. Oke. Kita ambil sendoknya. Berarti kalau misalkan base-nya kita coba dulu 2 sendok gitu. Oke. Ini aku tuangin sini ya? Iya. 2 sendok. Oke. Terus selain itu kita mau nambahin Yang mana gitu flavor ya? tambahan yang mana? Dengan rasio yang lebih sedikit, jadi mungkin 1 sendok atau setengah sendok gitu. Yang ini 1 sendok. Boleh. Nah ini yang 1 sendok lagi nih. Ini kayaknya nih, yang 5 nih. Oke. Ya, terus kita aduk. Kita aduk ya? Kita aduk. Coba diminum terus. Boleh minum langsung dari sendok atau dari gelas juga nggak apa-apa. Oke. Ikutan nih. Coba dari gelas ya. Tadi kita nyampurin 3, itu 2, ini 1 ya? Betul. Oke. Kita coba ya, geng. Oh, I think I like this one. Nice. Oh. Maaf. Keren, men. Ntar jadi hook ya. Maaf ya, maaf. Mau gue jadiin ringtone. Oke, fix it. I like it.
Oke. Gue nggak tahu apa yang terjadi kalau kita campur yang lain ya, tapi ini dan ini dua sih oke. Udah oke. 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 Mantap. Kayak ada Jadi. coklatnya ada, Ya. orange-nya ada. Ada yang boldnya juga. Iya. Gue pengen dapetin itu juga. Yang ini ngasih kayak the acidity I like, itu asamnya itu juga gue suka. I think ini udah kombinasi yang oke sih. Nice. Itu apa sih sebenarnya? Kita kapan refill? Boleh sekarang kalau Sekarang mau. kita refill? Oke. Silakan. Oh, buka ya. Contekannya di belakangnya. Saya angkat ya. Boleh. Ini adalah Robusta Garut Natural. Wow. Oke, interesting. Ini adalah Manglayang Sumedang Anaerobik Natural. Anaerobik Natural itu ininya ya? Prosesnya. Prosesnya, sorry. Oke. Ini Manglayang Sumedang Robusta Garut. Meni Sunda pisan nih kopi. Oh, ini Manglayang Sumedang juga originnya, tapi dia Prosesnya carbonic beda. carbonic maturation. maturation. Wow. Oke. Jadi prosesnya beda. Apa yang membedakan dari dua proses gitu? Anaerobik natural itu proses pasca panen fermentasi minim udara. Kalau yang carbonic maturation itu ditembakin karbon. Oh. Jadi Oke. kalau tadi kan Keniko cerita kayak kira-kira gimana rasanya Mas Panji juga bilang kalau misalkan si robusta ada bold, Ya. ada yang itu pasti kontribusinya dari si Ya, robusta ya, garut ya, ini. ya. Kalau si anaerobiknya itu biasanya rasa tropikal, rasa citrus. Kalau Ya. carbonic maturation itu biasa lebih ke ungu-ungu, ke dried fruit gitu, atau Ah. raisin. Aduh, interesting. Jadi kita akan coba bikin blend yang merupakan kombinasi dari ini 3 dengan ini jadi base-nya. Iya. Oke. Kita udah punya nih kurang lebihnya seperti apa si namanya apa, komposisi atau blend ya? Blend. Komposisi, oke. Iya, komposisi dari blendnya. Mas gitu nih. Gua ingin kolaborasi antara gua dengan Oton ini jadi kolaborasi spesial Mens Rea. Kenapa? Karena tanggal 27 Desember 2025, Mens Rea akan jadi stand up comedy spesial oleh komika pertama Indonesia di Netflix. Akan jadi sangat menyenangkan kalau kita nikmati kopi ini sambil menikmati pertunjukan itu. Nah, mari sekarang kita ciptakan seperti apa sebuah kolaborasi antara Oton dan Mens Rea ketika dalam bentuk kemasan beans. Kita lihat. Nah, ini dia. Kamera mati, kamera nyala, langsung tersedia. Itulah enaknya kerja sama-sama Oton. Mereka selalu cepat dan keren kemasannya. Jadi ini adalah hasil dari yang tadi kita udah cupping bareng-bareng. Ini adalah Oton Coffee Mens Rea, kopi Jawa Barat. Kenapa disebut kopi Jawa Barat? Karena pada akhirnya tadi kita membuat blend dari 3 ya. Yang satu Robusta Garut, terus yang 2 Manglayang Sumedang dengan processing yang beda-beda. Terus dapatlah ini harusnya Panji approve. Asik. Gue baru ketemu ada sebuah barang yang harusan Panji approve ini baru sekarang ini aja. Iya. Kecuali kerjaan-kerjaan Comika tuh Panji approve. Sketsa Founder 5 agak gini-gini, tapi itu Panji approve juga. Nah, lu bisa beli ini mulai tanggal 25 Desember. Sehingga ketika barangnya nyampe tanggal 27 Desember Mens Rea hadir di Netflix, lu bisa minum dengan kopi ini dan lu bisa mesen dengan berbagai macam pilihan. Lu bisa mesen whole bean, jadi lu bisa nge-grind sendiri di rumah, atau lu bisa minta grind size-nya, mau coarse, medium, medium fine, super fine. Kalau mau untuk ini sebenarnya bisa untuk apa namanya, Omni Roast, yang artinya lu bisa pakai untuk apapun. Kalau misalkan untuk espresso super fine, kalau untuk mocha pot mungkin fine gitu ya. Tubruk juga mungkin fine, medium fine, tergantung. Medium fine dan medium ini mungkin apa? Kayak V60-an. Yes. Anjay, V60-an. French press. French press. Yes. Medium coarse dan coarse itu apa kira-kira? Lebih ke French press aja. French press, dripper yang metal. I see. Oke. Jadi lu bisa pilih mau itu beli di aplikasinya Oton, mau itu di website Oton, mau itu di si toko-toko online itu, lu bisa pesan ini. Dan tentu kalau di toko-toko online tersebut ada tambahan cost-nya. Kalau lu belinya di aplikasi Oton atau di website Oton, harganya adalah Rp149.000. Nah, lu akan beli lengkap dengan kayak deskripsinya. Tapi ini agak gede ya. Ini mungkin untuk membantu gua yang umur 46 tahun membaca. Nanti agak lebih kecil, lu akan beli udah kayak di tag bareng gitu, Ini ada deskripsinya kurang lebihnya seperti apa. Kalau lu bertanya-tanya, oh ini juga ada sejumlah panduannya.
Kalau lu bertanya-tanya ini apa? Ini adalah untuk sebuah kejutan selanjutnya. Yang pasti barangnya adalah ini. Cobain dulu. Kalau lu suka, lu kan akan beli lagi nih. Ketika lu beli lagi akan ada sebuah penawaran spesial untuk lu. Untuk Cirani sama untuk Ken, terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Terima kasih juga untuk Oton sudah menghasilkan ini dengan sangat cepat. Kayaknya itu kan detik deh, teng gitu tadi. Tapi gue nggak sabar juga untuk menikmati Mensrea Stand Up Comedy Special di Netflix tanggal 27 Desember. Mungkin sambil tahun baru, sambil menikmati kopi Mensrea, kopi Jawa Barat, Panji Approve. Makasih banyak semuanya. Thank you. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara Stand Up Comedy Special Show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati.